Foodie sore-sore gini yang kuah-kuah, yang bakar-bakar, aduh kayaknya enak ya. Seger-seger ya kan, bikin melek di jam-jam rawan. Makanya nih Diego Avisha mau ngajakin kita buat jajan di warung Tongseng Pak Naryo. Lokasinya ada di pinggir jalan di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Budis, udah pada tahu dong kalau aku lagi ngipas-ngipas ini ngapain. Yes, ini aku lagi ngipas-ngipas sate goreng, Budis. Mas, sini mas, masuk mas. Mas, kan biasa ngipas-ngipas gini kan sate bakar. Kenapa namanya sate goreng, mas? Nanti goreng juga, Pak. Oh, digoreng juga. Kece juga nih menunya, ada sate goreng. Unik nih foodies, sate goreng ini cocok buat foodies yang demen sate sama tongseng yang pekat. Soalnya sate goreng khas Jawa ini dimasak seperti sedang menumis daging. Jadi rasanya unik gitu foodies, setengah tongseng karena dioseng-oseng, setengah sate karena dibakar dulu. Yes, namanya sate udah suratan takdirnya tetap harus dibakar dulu ya foodies. Setengah matang aja kok, habis itu baru digoreng. Oke Budis, kira-kira kita kan mau ngoper ke belakang. Warnanya seperti ini Budis, yang udah sedikit matang nih Budis. Segini ya mas? Boleh pegang mas. Alright, nih lihat. Oke, langsung aja yuk. Next, kita lanjut yuk. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Smells good. Barulah masukkan daging yang dibakar tadi. Aduk-aduk ya foodies sampai dagingnya empuk. Nah, selanjutnya buang minyak goreng sisa, kemudian tambahkan penyedap rasa, garam, dan perasan jeruk nipis supaya dagingnya gak amis. Oke Budis, well done. Sudah mateng nih. Taruh ya. Sate kambing goreng. Menu berikutnya ada tongseng anti galau atau tongseng jeroan. Yes, buat yang suka jeroan, sajian ini bisa banget nih jadi obat galau kalian. Enaknya sampai bikin lupa tuh sama beban hidup. Tongseng yang berisi potongan jeroan sapi ini dilengkapi irisan kol, cabai rawit, dan juga tomat yang bikin sensasi rasanya makin nendang. Asam-asam segar gimana gitu. Jadi di sini ada babat ya mas, ada usus, terus juga apa lagi mas isinya mas? Ada paru. Setelah semuanya matang, tinggal guyur kuah gulainya. Wih, karena masaknya masih pakai arang, kebayangkan foodies ini enaknya semana. Ih, sedap. Jadi memang Budis kalau kita sebelum ngasih ke customer kita harus cobain dulu. Ini fail apa enggak gitu. Oke, wih ini. Kalau udah masnya nyobain katanya oke, berarti ini dijamin Budis. Foodies, time to eat. Ada sate goreng tongseng jeroan sama nasi goreng kambing tanpa lemak. Aduh, takis lah. Mericanya, wah berasa banget dan juga pedasnya berasa banget Budis. Karena tadi kan aku mintanya pedas. Ini the best banget, sumpah. Dan juga nih yang bikin menariknya Budis, karena tadi kan dia dibakar, jadi aroma-aroma pengasapan bakarnya itu terasa banget. Fix ya foodies, sate goreng Pak Naryo tuh makan receh approve. Dagingnya empuk, kenyal, rasanya gurih pedas manis. Wah pokoknya nampol banget di lidah. Yang pasti sih no alat-alat klub tuh. Sama babai deh tuh amis. Mantap tenan. Sumpah, nggak bisa bilang lagi dengan kata-kata Budis, ini enak banget. Dan juga yang paling aku suka ya dari kambingnya, aroma kambingnya itu udah hilang Budis, karena mungkin dibantu dengan bawang-bawangan tadi, terus juga ada cabai-cabai merahnya, jadi nggak amis. Oke, enak banget. Oke lanjut yuk, kita go ke tongseng jeroannya. Disajikan hangat dengan kepulan asap tipis masih mengelilingi mangkok, cakep. Belum lagi aromanya nonjok hidung foodies, nggak bisa dianggurin lama ini mah yang model-model kayak begini. Ini amazing, enak banget, nggak bohong, asli Budis. Jadi buat Budis di rumah nih kan pastinya kalau misalnya udah denger yang namanya jeroan atau isi perutnya apa bagian-bagian daging sapi itu kan biasanya kayak aduh gimana gitu kan, tapi ini sumpah enak banget.
Kuah tongsengnya tuh benar-benar medok banget loh foodies. Iya, nget-nget itu rasanya. Rasa bumbunya tuh berani habis, jadi cocok dipadukan sama jeroan sapi. Iya, masih ada satu menu jeroan lagi nih foodies, yakni gulai jeroan. Ini juga bumbunya berasa banget. Jadi dia lebih kayak santan dicampur sama jeroan tadi. Cuma kalau aku perbandingin antara dua ini, aku sih lebih milih tongseng. Karena dia udah dicampur dengan apa tadi ya? Dengan apa? Kecap-kecapan lagi, terus juga dikasih dengan merica-merica. Jadi aku lebih milih ini sih. Tapi ini enak juga, Budis. Ini nggak bohong, enak. Enak banget. Beda tongseng sama gulai cuma pada proses masaknya aja. Kalau gulai lebih simple tanpa dikasih bumbu tambahan lain. Perbedaan lainnya nih foodies, daging yang dipakai untuk dijadikan gulai itu lebih lembut karena ada lemak di tengahnya. Nggak ngerti mau ngomong apa ini, enak dong. Enak banget, sumpah nggak bohong. Foodies yang kangen masakan khas Jawa Tengah, sok atuh mampir ke sini. Apalagi yang doyan sama olahan kambing, wajib mampir lah karena pilihan menunya banyak, unik dan pastinya ciamik. Enak iya dan no prengus-prengus khas bau kambing lah pokoknya. Harganya juga ramah lagi di kantong, makan receh gitu loh. Jadi walaupun ini ya tempatnya beginian recehan foodies, harganya recehan tapi rasanya foodies enggak recehan, mantap. Sawadikap foodies, ada rencana liburan ke Thailand tapi bingung ya mau kemana? Eits, gak usah bingung, sini-sini merapat, makan receh mau kasih bocoran wisata baru yang ada di Bangkok, Thailand. Tapi bukan makan receh kan namanya ya, kalau kita nggak cobain kuliner di kota yang terkenal dengan street foodnya yang menunya receh, harganya juga receh, tapi rasanya enggak recehan. Oke foodies, ini wisata baru yang ada di Bangkok. Jadi kita keliling Bangkok pakai bis. Nah, di dalam ini kita bisa makan, minum, dan santai-santai. Adekap. Sejak tahun 2019 lalu, Thai Bus Food Tour ini mulai mengaspal di kota Bangkok. Start dari River City Bangkok Building, kita akan dibawa berkeliling selama 1,5 jam melewati 18 ikon wisata kota Bangkok. Asik! Gimana nggak asik foodies? Sekali jalan, satu kota tuh bisa kita lewatin. Oke foodies, perjalanan ini bakal makan waktu sekitar 1 jam dan 30 menit keliling Bangkok. Dan saat ini lagi lewatin Chinatown. Nah, nanti kita bakal ngelewatin namanya Wat Po dan juga Grand Palace. Itu salah satu ikonik yang ada di Thailand. Gak usah takut kelaparan ya foodies, harga paket 1.345 baht per orang ini atau sekitar 580 ribuan itu udah termasuk makanan dan minuman kok. Thai Bus Food Tour ini adalah wisata baru yang ada di Bangkok, dan di tempat titik terakhir kita berhenti itu banyak banget jajanan-jajanan yang menarik. Nah, habis ini kita kesana ya, kita lihat-lihat, eksplor makanan yang menarik yang ada di Bangkok. Manjain mata udah, giliran manjain perut ya foodies. Time to kuliner. Destinasi pertama kita ke Jolt Fair. Berlokasi di Jalan Rama 9 Road, Hui Kwang, pasar malam terbesar di kota Bangkok ini selalu menjadi pilihan para buner alias budak kuliner. Dari pusat kota yang hanya 15 menit aja nih, street food yang fancy dan makanan yang endes-endes ini bikin kita rela antri deh tuh buat makan doang foodies. Oke foodies, ini dia nih. Ini adalah es krim yang terkenal banget di Bangkok, Thailand. Apalagi di Instagram, wih, rame banget. Yaitu namanya Mudeng Ampawa. Nanti antriannya. Tuh, Waga 45. Wah, nggak bisa gitu lah, pokoknya rame banget. Dari sini, sampai sana tuh di ujung. Wah, ayo kita antri. Kalau antriannya sepanjang ini mah bisa dipastiin rasanya nggak biasa alias super lazis nih foodies. Skuy, biar nggak penasaran, kita ceki-ceki menunya. Ini dia nih foodies nih, lihatin. Ramai banget. Di Instagramnya banyak nih, pilihannya aneh-aneh. Ini ada yang ini nih. Tuh, beda-beda flavor. Tapi isinya toppingnya kayak pakai udang. Apalagi nih ya? Wah, ini ada yang pakai ikan. Aneh-aneh ya? Wah, jadi penasaran ya, pengen nyobain. Bener kan foodies, no kaleng-kaleng? Jangan bingung milihnya, total ada 10 pilihan rasa berbeza yang bisa dicobain setiap hari. Biar nggak rugi lama-lama antri, kita icip-icip yang jadi best sellernya aja kali ya. Yuk, bisa dong Carlos. Which one is the favorite? This is our best seller.
sour mango with sweet fish sauce. Oh, And- okay. Yeah, and this one is a salted caramel mackerel. Yeah. Oke, sure. That one. Nggak sabar pengen tahu nih. Es krim manis, tapi atasnya ada ikan, ada sayuran. Kayak apa ya rasanya? Oh ya, just info ya foodies, es krim mango topping udang dan es krim topping ikan ini hanya dalam 1 jam tuh udah habis terjual. Wih, yang kayak begini sih rasanya bukan kaleng-kaleng nih pastinya. Tadi antrian sekitar 30 orang ada dan akhirnya nyampe juga di depan sini. Dia tadi ngebayangin lihat di Instagram, duh pengen banget nih nyobain. Akhirnya udah di depan. Sorry Kak. Ini dia foodies. Fruit, the local. Local fruit. Yep, Oh. I made it You made yourself? from the Amphoe floating market. Wow. Ya ini foodies. Oke, ini satu. Ini dia foodies satu nih. Buset. Sebenarnya es krim udang ini original dengan rasa buah-buahan foodies. Secara tekstur tuh sama dengan es krim yang biasa kita jumpai di Indonesia. Nah bedanya hanya pada toppingnya yang dari ikan dan udang. So rasa gurih dan asin kayak lebih dominan gitu. Butuh proses marinasi selama 1 hari agar tekstur ikan dan udangnya juga lebih garing. Tetap fresh tanpa aroma amis. Sebelum dijual, ikan dan udang yang masih fresh ini direndam dulu dengan air cuka selama 15 menit. Kandungan asam pada cuka yang kuat mampu menghilangkan bau amis ya foodies. Pengen tahu dia kan agak-agak asin ya kalau ikan tuh kan? Atau amis-amis atau gimana? Oh, Salted caramel with this fish, wow, lihat ini. Jadi ini salted caramel, sweet with the dia manis dan juga with fish, ikan. Aromanya lebih kuat ini daripada ini. Wajar sih foodies, es krim ikan tenggiri ini jadi best sellernya. Lihat tuh tampilannya, ih menggoda banget ya. Langsung bikin lidah auto goyang. Ya udah daripada ngiler langsung aja kita kasih paham nih ya. Just for you foodies kesayanganku. Uhuy. Ini cobain namanya es krim makarel. Jadi ini ikan, ya ikannya seperti ikan-ikan kembung deh. Ini. Kalau dari aromanya sih nggak terlalu beras bau-bau amis atau gimana. Tapi kalau rasanya gimana? Rasanya unik banget. Dia campuran manis dari es krim. Dan asinnya pun juga dia munculnya menendang banget. Kalau misalnya dari antara manis sama asin, lebih ke dominannya di asinnya. Ini menarik banget sumpah. Rasa manis dari susu bercampur asin dari ikan tenggiri kayak bikin sensasi yang berbeda banget loh di mulut. Ini nih baru yang namanya perfecto unique. Oke, sekarang mau nyobain nih. Ini yang ada campuran udangnya. Ini dari mango dan dia dikasih juga kayak ada serbuk-serbuk kayak kelapa katanya. Coconut. Wah ini dominannya lebih dominan asin sih. Jadi tapi mangonya berasa. Tapi agak-agak kurang. Sausnya itu yang lebih dominan banget. Lebih ke asin-asinan. Gak cuma es krim topping ikan aja yang bisa menggoyang lidah, es krim topping udang juga punya rasa yang ramenya pol. Tuh lihat racikannya, roti berpadu dengan es krim rasa mangga dan kecapi, lalu tambahan topping udang serta taburan ebi di atasnya. Es krim ini aloy mak-mak. Jadi serba rasa tuh ada manis, terus asin, gurih. Wah, pokoknya campur aduk ada di mulut ini. Wah kalau ngomongin udang, udah bestie banget lah ya sama warga Thailand. Wajar sih Thailand tuh jadi penghasil udang terbesar di dunia foodies. Udang diambil dari nama pemiliknya, sedangkan Amphoe merupakan nama salah satu kota penghasil udang dan ikan terbesar di Thailand. Wabah Covid lah yang membuat Mudeng berkreasi membuat es krim rasa ikan dan udang. Rasa manis bercampur asin dan juga gurih foodies. Waduh benar-benar ya sesuatu banget. Sekarang coba ini, yang satu lagi nih. Ini dikasih gratis. Es krimnya dicampur dengan cabai kering. Oke deh foodies kita lanjut yuk. Cobain es krim dengan sensasi pedas di mulut. Foodies, jadi es krim itu lebih kayak ke rasa-rasa jambu. Dan kriuk-kriuknya itu dari cabai kering. Cuman cabainya nggak kayak berasa pedas-pedas banget sih. Rasanya campur. Ada manis, pedasnya sedikit, lembut juga.
Wah, ini bisa dibilang es krimnya lumayan seger. Wah, the best ini mah. Udah es krimnya lembut, rasa manisnya juga pas, asin gurih pedas tuh berpadu dalam satu rasa yang enak banget. Ih, bener-bener ya ini jajanan receh tapi rasanya nggak recehan. Apalagi nih, harganya mulai dari 50 baht atau sekitar Rp21.000 hingga 99 baht atau sekitar Rp42.000. Wih, way away, mantap. Nah foodies, kalau penasaran mau cobain, es krim mudeng Ampawa ini buka dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Tapi jangan kemalaman, biasanya sih jam 7 malam udah ludes des tuh. Oke Budi, sekarang kita waktunya untuk cari makanan yang aneh, yang unik lagi, dan yang pastinya cari yang antri yang panjang. Biasanya kalau yang antri panjang itu pasti enak. Wah, ini aja udah mulai rame nih. Bener bingit foodies, biar nggak bingung nih ya. Soalnya kan di Jout Fair Bangkok ini kalian bisa hunting banyak jajanan. Dari jajanan tradisional sampai yang kekinian. Pokoknya semuanya ada di sini. Jadi di situ kalau saya lihat ada dua barisan gitu. Satu barisan di belah kiri dan satu lagi di belah kanan. Dan nanti dia ketemu di pas di tengah-tengah. Kita lihat dulu apa ya. Penasaran nih, pengen tahu. Wadidaw, itu kepiting berenang air cabe ya. Hati-hati kelepting. Potongan cabai yang melimpah ini memang jadi andalan dari warung Taledong Yisip. Proses bikinnya juga so simple foodies. Bahan-bahannya itu seperti kecap asin, bawang putih, jahe, gula, dan cabai dicampur dengan hasil laut yang pastinya fresh. Oke, tadi udah antreannya udah lumayan panjang tuh. Udah urutan ke-10, sekarang tinggal 1, 2 lagi. Semua makanan yang dijual foodies ini udah siap buat disantap, jadi nggak perlu lama antri, tinggal bungkus-bungkus aja deh tuh. Ada salmon saus asin pedas, kepiting saus asin pedas, dan udang saus asin pedas. How much is it? TV, 20 baht. Just one, this one and this is one different. So this one, One box, yeah, one box and one cup. ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari ini bentuknya kayaknya agak-agak asam-asam gitu. Dan kalau misalnya ini semuanya ini mentah nih, udangnya mentah, salmonnya mentah, dan juga kepitingnya juga mentah nih. Lumayan ini ya, bikin nyeliur. How much? 145 baht. 145. Okay, this 500. Oke, thank you. Tuh, dari harganya aja udah receh banget ya kan? Mulai dari 20 baht atau sekitar 16.000 untuk porsi kecil dan 100 baht atau sekitar Rp42.000 untuk porsi yang besar. Nah, soal rasa nih ngomong-ngomong, gimana nih David? Lihat ini. Wih. Dalamnya, dagingnya nih. Wow. Wah, dagingnya enak banget, empuk, lembut. Terus kuahnya itu nggak yang terlalu asam-asam banget, tapi ada sedikit manisnya, dan karena dia ada cabai, berasa tuh agak sedikit pedas. Emang juara pakai banget ya foodies, kepitingnya fresh dan no bau-bau amis, dan uniknya lagi tuh rasa manisnya lumayan kuat. Jadi nih buat lidah orang Indonesia mah masih relate ini rasanya. Ini adalah kepiting rajungan, makanya dia nggak terlalu besar, dan dia juga dagingnya nggak terlalu banyak. Makanya ada agak sedikit-sedikit bagian sini, ini, karena ya itu badannya cuma segede gini aja nih, kecil. Jenis kepiting ini sengaja dipilih karena ukurannya yang relatif kecil foodies, jadi mudah disantap kapan dan dimanapun berada. Tinggal seruput deh tuh, pecah rasanya di mulut. Oke. Penasaran nih sama salmonnya? Kita cobain. Pertama kita coba dulu nih, langsung salmonnya aja. Ini dia nih salmon ini. Wih. Wow, enak. Tapi ini ada cara juga makannya. Biasanya nih mereka pakai seaweed, kalau nggak pakai nasi. Biasanya nih langsung. Set. Kita bikin double. Kita lipat ya. Wah, ini enak banget. Kriuknya dari rumput laut, manisnya dari sausnya, dan dagingnya enak, empuk. Aloy.
Mau salmon atau kepiting, sama-sama enak kok dan sama-sama menyehatkan. Hasil laut kaya nutrisi ini baik banget untuk kesehatan jantung kita dan juga otak. Kalau misalnya mau pedas lagi, dikasih nih, ada saus khusus. Oke, kita cobain nih. Salmon campur dengan saus tradisional Thailand. Oh, kalau saus ini agak-agak sedikit asem. Beda sama yang ini. Kalau campur dengan saus ini agak-agak sedikit asem. Nah, kalau yang suka pedas, akur banget nih sama racikan yang ini. Olahan salmon plus bumbu tradisional Thailand yang identik dengan pedas manis. Ini benar-benar super mantap. Aloy. Last but not least, kalau makan nggak minum kayaknya rasanya gimana gitu ya. Seret-seret manja di tenggorokan foodies. Minum Thai tea di negara asalnya, wah kayaknya menarik nih. Coba yuk kita cek ya sama David ya. Ini sama nggak sih rasanya kayak di negara kita? Foodies tempat ini tiap hari rame. Dari jam 5 sampai jam 12 malam. Bayangin tiap hari rame, makanannya juga enak-enak semua. Keren. Apalagi ini nih, salah satu minuman khas dari Thailand, yaitu Thai tea. Thai tea-nya Thailand. Seger, manis. Bikin mata melek. Nah, kalau ada rencana liburan ke Thailand, pusat jajanan Joth Fair ini jangan sampai kelewat ya foodies, oke? Aloy mak-mak. Makan receh, menu receh, harga receh, tapi rasanya gak recehan. Foodies yang Demam Citoyam Fashion Week, mana nih suaranya? Tempat nongkrong anak Harajuku ini makin jadi perhatian ya. Tapi nih sekarang makin jadi perhatian lagi karena sampai-sampai you know what, akhirnya dibubarin. Saking banyaknya tuh kayaknya ya yang pada mau show di sini. Foodies, gimana nih? Dandanan aku udah kayak anak Citayam belum ya? Nah, tapi tenang Foodies, aku di sini nggak mau ikut Citayam Fashion Week, takut yang lain pada kalah. Tapi di sini kita mau cari jajanan di sekitaran wilayah buat lokasi Citayam Fashion Week ini. Kira-kira apa yang enak ya? Yuk! Hihi, kirain mau ikutan fashion show beneran, ternyata dia malah cari jajanan. Foodies banget deh kamu. Yap, nih dia Foodies nih. Ada makanan Meksiko di area wilayah Citayam Fashion Week. Nah, penasaran nggak tuh isi makanan Meksiko nih apa aja ya? Langsung kita cek aja yuk. Yap, tepat di depan X Catwalk Zebra Cross Citayam Fashion Week ini ada kedai yang menarik perhatian nih foodies. Namanya Pablo El Tacos. Walaupun tempat nongkring anak Citayam, bolehlah kita jajannya internasional ya. Halo Mas. Halo. Wow, ini menarik sekali nih Mas. Aku boleh nggak pesan yang spesial di sini? Apa ya? Spesial kita ada quesadilla yang mochi. Pablo El Tacos menyajikan menu-menu ala Meksiko. Tapi tenang, harganya receh kok. Biar nggak penasaran nih foodies, langsung kita intip aja yuk pas mas-masnya nih lagi masak foodies. Yang pertama kita mau bikin quesadilla. Wih deh, keren banget nih Mas sarung tangannya. Ini biasa buat fashion week depan nggak? Kirain buat fashion show di depan juga nih, foodies. Ini buat masak foodies, bukan buat fashion show. Mentang-mentang lagi rame yang fashion show di depan warung ya foodies, sarung tangan buat masak jangan sampai berubah fungsi atuh. Oke, yang pertama kita akan panggang mozzarella parut nih. Setelah itu panggang juga kulit tortillanya. Jadi mozzarella ini nanti akan jadi isian dari kulit tortilla ini bersama daging, juga bawang bombay dan sausnya. Foodies, ini yang namanya saus Salsa roja. sasaroha. Bisa joget dong dia. Nih, atasnya. Iya. Seberapa? Dah, segini. Satu lagi. Oh, lagi. Mas, kalau yang hijau ini apa? Sambal geprek? Bukan. Oh, bukan. Salsa verde. Apa? Verde. Jadi salsa ini adalah istilah sos tomat pedas ala Meksiko foodies, bukan senam jogetan ibu-ibu komplek loh ya.
Foodies, ini namanya Casa de la Mexico. Terus kita mau bikin apa lagi? Nachos. Oke, kita goreng nachosnya. Nachos ini tuh bikinnya nggak susah loh, cukup goreng nachos chipsnya, kemudian bumbui dengan garam, baru deh tuh dikasih toppingan. Toppingannya ada daging giling, salsa roja, dan yang paling spesial ala Meksiko ini adalah guacamole, saus yang terbuat dari alpukat segar. Oke Foodies, yang lain aku tunggu di depan ya Mas. Yap, semenjak fenomena Citayam Fashion Week ini melejit, ada hal positif juga sih yang dirasakan oleh para pedagang makanan di lokasi ini. Omset penjualan jadi drastis meningkat tuh Foodies. Ih, cakep. Oke Foodies, wow, ini sudah hadir semua di depan kita. Ada tacos, ini nachos, dan juga ini ada quesadilla. Wah, ini walaupun ini makanannya Mexicano, tapi vibes-nya Citayam Foodies. Jajan receh dengan pemandangan fashion show kayak begini, di mana lagi coba kalau bukan di tempat nangkring-nangkring anak SCBD. Ya udah langsung aja kita takis yuk Foodies. Dari penampilannya sih, wih udah menggoda banget. Dagingnya lembut, karena dia pakai daging giling kan ya. Terus bawahnya ini ada skin tortilla. Dia itu tipis, dia nggak terlalu tebal dan digorengnya juga pas. Nah, pinggirnya crispy tapi tengahnya dia nggak terlalu crispy karena dia kan ada bumbu di atasnya kan ya. Yap, sesuai ekspektasi Foodies, paduan yang pas antara tortilla dengan daging dan juga saus salsa ala Meksiko ini, widih lazis punya. Nah, atasnya ini toppingnya ada biasanya nih pakai coriander leaf atau daun ketumbar atau semacam bisa jadi kadang dikasih lettuce, tapi ini versi ekonomisnya ya, dia pakai kol. Cuman tetap enak sih Foodies. Ada juga bawang bombay Foodies. Kalau dilipat gini nih rasanya mirip-mirip kebab ya, mirip shawarma. Bahan tortilla kalau di Indonesia ini seringnya dipakai buat kebab, ya kan? Jadi tuh makanan Meksiko emang mirip-mirip rasanya sama kebab. Ini bedanya sama kebab, sama shawarma. Sausnya ini beda. Sama tekstur dagingnya Foodies. Kalau Timur Tengah itu kan biasa dia pakai daging slice ya. Nah kalau ini dia pakai daging yang udah digiling baru ditaruh di atas toppingan tortilla ini. Oke, kita cobain yang lain Foodies. Nih, ini tadi yang kita bikin, quesadilla. Salsa roja ini punya rasa yang khas banget Foodies. Saus tomat dengan sentuhan rasa pedas ini emang jadi keunikan dari hidangan Meksiko. Jadi bisa lah ya masuk ke lidah lokal orang Indonesia. Nah sekarang kita cobain yuk quesadillanya nih Foodies. Kayak apa ya rasanya? Ini lebih lebih berat karena dia ada daging, dalamnya ada mozzarellanya, ada sausnya, terus dia tekstur dari tortillanya ini dia lebih tebal dan lebih lebar. Karena bahan pembuatannya hampir-hampir sama dengan tacos tadi, ini rasanya jadi kayak emang mirip gitu sih. Nah yang membedakan adalah ada isian mozzarella di tengahnya, gurih-gurih cheese gitu. Quesadilla ini diolahnya lebih kering dari tacos, jadi tekstur tortillanya kayak lebih crispy gitu Foodies. Masih ada nih si nachos yang belum tersentuh loh. Oke, nah ini yang terakhir yang mau kita review, ini yang paling terkenal ya. Kalau makanan Meksiko itu biasanya yang paling dikenal ini adalah nachos. Nah, kita cobain ini nachosnya. Dia ini atasnya ada toppingannya, ada saus dan juga daging-dagingannya Foodies. Dia yang bikin beda sama topping-topping yang lain, dia ini ada saus alpukatnya nih Foodies. Namanya guacamole. Nachos ini mirip-mirip sama kayak keripik gitu Foodies. Nah yang bikin istimewa toppingan saus-sausnya itu loh. Ada saus spesial yang terbuat dari alpukat segar. Ada asamnya, asin, gurih, lezat Foodies. Walaupun terbuat dari alpukat, saus guacamole ini ada rasa asam yang segar-segar gitu Foodies. Lebih enak sih emang dicampur sama toppingan lainnya.
kriuk-kriuk, gurih, sedap. Apalagi kalau makan di sini udah pasti tuh disuguhi sama pemandangan unik anak-anak Citayam yang fashionable abis. Ini pokoknya seru banget deh menikmati sore dengan pemandangan yang beda dari biasanya. Langsung aja foodies kalau yang mau cobain Pablo El Tacos langsung datang ke Jalan Sudirman ini, tempat nongkrong anak SCBD foodies. Di sini walaupun makanannya receh, menunya receh, tapi rasanya nggak receh.